Oke, baik. Selamat malam. Nih, saya hari ini kita mau membahas sebuah tema praktis gitu ya. Sebuah tema praktis yang mungkin jarang dipikirkan itu penting gitu ya. Sebuah tema praktis yang kalau kita mahasiswa teologi biasanya kita lebih tertarik pada doktrin, pada apa namanya, pada sistematika begitu ya, pada biblika. Nah, hari ini kita akan coba masuk di tema praktis yang arahnya itu adalah ke media pembelajaran. Media pembelajaran ini seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh seorang yang seorang pakar, nyebutnya apa ya? Seorang yang namanya itu Yulia Stuti ya. Ini pernah datang ke asrama kita di Providensia dan pernah menolong teman-teman untuk membuat media belajar gitu. Nanti buat bareng-bareng ya kalau Ibu Yuli ini memberikan sesuatu pengajaran gitu ya, bukan pengajaran lah, praktis seperti apa yang mau dilakukan dan itu kiranya boleh membekali kita apalagi kalau kita masuk di sebuah ranah yang namanya integrasi, teologi integrasi. Ya, sebelum materi diberikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bolehkah saya minta dengan kasih ya, saya minta Evana, boleh memimpin dalam doa pas open cam nih ya. Silakan Evana. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat kemuliaan bagimu Bapa, berkat dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan untuk pembelajaran kami yang diajarkan oleh Ibu Yul yang Kau memberkati hamba-Mu yang mau membagi berkat pengalamannya bahkan pengajarannya bagi kami, begitu juga kami yang hadir biarlah kami juga boleh mengerti dan apa yang kami dapat boleh kami aplikasikan dalam pelayanan kami ke depannya. Kami berdoa untuk setiap koneksi-koneksi jaringan supaya boleh berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, waktu saya berikan kepada Ibu Yuli. Begini ya, waktu untuk presentasi diberikan waktu sekitar maksimal 30 menit gitu ya Bu. Lalu kemudian langsung kita akan diajarkan bagaimana caranya dan bisa masuk ke tanya jawab. Gitu ya. Oke. Baiklah. Waktu saya berikan kepada Ibu Yuli. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yuli. Saya saat ini melayani di Gereja Kristen Indonesia Injili yang ada di Semarang. Kebetulan bersama dengan teman-teman saya untuk kami membimbing remaja, kelas remaja dan juga untuk pembinaan guru-guru sekolah minggu. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi tetap menjadi mentoring dari guru sekolah minggu, teman-teman. Saya lulusan STT Abdiel. Kalau ada yang belum tahu, STT Abdiel ada di Ungaran, gitu ya. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut tentang alma mater saya, bisa bertanya kepada saya nanti ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin bagi teman-teman dari teologi bukan sesuatu yang cukup familiar. Gitu ya, bukan yang cukup familiar karena kebanyakan dipelajari oleh teman-teman dari jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, media pembelajaran itu adalah sebuah mata kuliah yang memang diberikan di dalam jurusan pendidikan agama Kristen yang S1. Dan di situ dipelajari tentang bagaimana seseorang itu bisa memakai apa yang ada di sekelilingnya untuk mengkomunikasikan menjadi sebuah alat untuk membantu menjelaskan tentang hal-hal yang rumit. Nah, mari kita akan lihat sama-sama. Saya minta maaf kalau ini misalnya
bahasa-bahasa yang ada di sini adalah bahasa-bahasa pendidikan ya, tapi saya akan jelaskan pelan-pelan. Mari saya mulai, Pak Guno bisa share screen. Yang pertama saya beri judul media pembelajaran penting tapi bukan yang terpenting. Ya memang media pembelajaran itu bukan yang terpenting dalam sebuah proses belajar, tetapi dia penting gitu. Penting tetapi bukan hal yang terpenting. Jadi tetap dia memegang peranan yang penting. Mengapa? Karena slide next, dalam media pembelajaran selalu ada kata proses belajar. Jadi media pembelajaran itu terdiri dari dua kata. Kalau kita melihat di kata-katanya, kita lihat di istilahnya, media pembelajaran itu terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Kalau kita bicara soal media, maka kita bicara tentang komunikasi. Ya, kalau kita belajar tentang media, kita belajar tentang komunikasi. Ketika dalam sebuah komunikasi berlangsung, supaya persepsi antara si komunikator dan komunikan bisa menjadi satu, itu mereka membutuhkan media. Jadi kalau kita mengajar, itu biasanya kita kan ngomong sama anak-anak kita atau ngomong sama jemaat ketika kita berkhotbah. Tentunya supaya persepsi yang diterima itu sama, maka dibutuhkan media untuk membuat gambaran yang abstrak menjadi lebih jelas. Mari kita lihat bersama. Next. Nah, kita tahu bahwa yang pertama, kegiatan belajar mengajar itu adalah sebuah proses komunikasi. Apa itu kegiatan belajar mengajar? Jangan dibayangkan hanya sekedar yang berada di kelas, tetapi ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan firman, entah itu ada di persekutuan, entah itu ada di sebuah gereja, itu adalah, saya bilang, adalah kegiatan belajar mengajar, walaupun hanya satu arah. Tetapi tetap itu adalah kegiatan belajar mengajar, dan itu adalah proses komunikasi. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ketika kita memakai media adalah kenapa perlu pakai itu? Kenapa perlu memakai media pembelajaran? Karena perlu adanya kesesuaian antara komunikator dan komunikan supaya persepsinya sama. Jadi yang namanya komunikasi berhasil itu apa? Kalau yang dimaksud oleh saya yang mengkomunikasikan dengan yang ditangkap oleh orang yang saya ajak komunikasi, persepsinya itu sama. Saya mengatakan A, dia terimanya A. Bukan saya mengatakan A, dia tangkapnya B. Nah, supaya sama, maka dibutuhkan di sini apa yang disebut dengan media. Ya, itu cuci. Maka, yang ketiga, media itu membantu memperjelas pesan. Jadi media di sini berdiri sebagai sebuah alat atau sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang membantu dari si komunikator itu menjadi bisa jelas pesannya diterima oleh si komunikan. Oke, next. Nah, pembelajaran itu apa? Kalau tadi kita bicara media, sekarang pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu adalah, lihat di sini, ada beberapa hal yang perlu kita ngerti. Yang pertama, pembelajaran itu adalah sebuah proses. Jadi yang namanya belajar itu proses. Kita nggak bisa mendapatkan hasil secepat yang kita inginkan, tetapi belajar itu proses. Dan setiap proses itu unik, karena setiap anak juga punya keunikan di dalam mereka menangkap, mengunyah, memahami, ya kan? Kalau saya pakai istilah makanan itu mengunyah, memahami, merasakan pembelajaran kita. Jemaat juga sama. Ada yang bisa memahami apa yang kita khotbahkan sekali dengan kita berkhotbah, tapi ada juga orang yang masih belum memahami dan perlu untuk dijelaskan lebih lagi. Maka saya bilang pembelajaran atau khotbah itu atau apapun yang kita menyampaikan pesan, pembelajaran itu adalah sebuah proses. Butuh waktu untuk bisa memahami. Yang kedua, dalam sebuah pembelajaran itu ada kesengajaan. Kesengajaan itu dalam arti kita mau mempelajari apa nih hari ini. Kita hari ini mau ngapain nih? Maka seorang guru atau seorang pendeta biasanya mereka mempersiapkan dengan baik apa yang mau diajarkan, apa yang mau disampaikan. Mereka sengaja menyiapkannya supaya ketika diberikan kepada si sasarannya ini bisa memahami, diharapkan begitu. Yang ketiga adalah pembelajaran itu terprogram. Jadi pembelajaran itu tidak bisa sembarangan.
asal comot sana comot sini. Oh hari ini saya mau harus bicara ini. Oh hari ini saya pengen bicara ini. Saya tidak suka belajar ini nih. Saya mau yang itu, nggak bisa. Tapi pembelajaran atau khotbah itu biasanya terprogram semua, dipersiapkan dengan baik, dan biasanya kalau memang dia memegang dalam sebuah jemaat, dia gembala, biasanya memiliki tujuan satu tema ketika ditetapkan tahun ini kita belajar tentang ini, maka khotbah-khotbah selama tahun ini adalah begini, semuanya diarahkan ke sana. Itu bentuk terprogram. Dan yang keempat, pembelajaran itu punya tujuan. Jadi apa yang kita ingin capai itu kita munculkan melalui pembelajaran itu. Jadi tidak mungkin orang mengajar tanpa tujuan. Tidak mungkin orang berkhotbah tanpa tujuan. Tidak mungkin orang menyampaikan firman dalam PA tanpa tujuan. Itulah pembelajaran. Jadi saya boleh katakan khotbah ataupun PA ataupun apapun namanya, KTB dan sebagainya, itu adalah proses pembelajaran. Oke, next. Kita lihat lagi. Jadi pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan pesan dengan tujuan, menyampaikan pesan dengan tujuan seperti ini. Yang pertama, pembelajaran itu menjadi lebih menarik, teman-teman. Jadi ketika orang mengajar, tidak verbalis, tidak hanya sekedar ngomong, tetapi dengan adanya sesuatu yang ditampilkan, adanya sesuatu yang dibawa, adanya sesuatu yang dipegang, ataupun sesuatu yang kita libatkan mereka, itu adalah sesuatu pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian mereka tentunya. Yang kedua, pemahaman yang diterima menjadi utuh. Jadi tidak menerima pesan itu separuh-separuh atau bahkan mispersepsi. Lalu kemudian yang ketiga, meminimalisir kesalahan tafsir. Jadi saya bilang tadi, jadi kalau misalnya saya pesannya A, bisa diterima A, gitu ya. Kalau pesannya B diterimanya B, bukan A menjadi aksen atau B menjadi dan sebagainya, enggak, tetapi sama seperti yang saya inginkan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, meningkatkan minat belajar. Jadi dengan adanya media itu, seorang siswa, seorang jemaat mungkin juga punya keinginan, oh ya ternyata ini menarik ya, dia tertarik dengan pelajaran kita. Terus selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi dengan adanya media pembelajaran, maka kita bisa mengatasi segala keterbatasan yang ada. Misalnya ruang, kita bicara tentang ruang, kita ngomong dalam sebuah forum yang besar. Terus kemudian kita ngomong begitu saja, orang yang ada di belakang pasti akan bosan sekali. Tetapi dengan adanya media, misalnya dengan adanya LCD itu kan media. Taruh di situ ada gambarnya yang kita kasih di situ, orang yang duduk di belakang pun bisa menangkap apa yang kita terima. Keterbatasan ruang, keterbatasan waktu. Misalnya kita bicara tentang cerita historis di dalam Alkitab. Misalnya kita bicara tentang Abraham, misalnya. Abraham kan hidupnya di masa lalu. Nah, kita bagaimana bisa menceritakan pergumulan Abraham, kita bisa menceritakan tentang keadaan Abraham di masanya. Kita tentu mencari banyak gambar-gambar, kemudian kita susun jadi PowerPoint atau kita susun jadi sebuah film, kemudian kita tampilkan. Itu juga mengatasi keterbatasan waktu dan mengatasi keterbatasan daya indera yang harusnya tidak bisa kita lihat jadi bisa dilihat. Misalnya kita kan lagi COVID nih, kita tidak tahu kayak apa sih bentuknya virus COVID, maka para ilmuwan mencoba untuk menggambarkan kayak apa bentuknya. Dengan adanya media, dengan gambar, orang jadi bisa lihat, oh COVID itu bentuknya tuh seperti ini, begitu ya. Jadi daya indera kita nggak bisa lihat, tetapi ketika sudah digambarkan dengan adanya media, kita bisa tahu bentuknya tuh kayak gini kira-kira lah, walaupun kita tetap nggak bisa lihat. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran itu membuat yang abstrak menjadi lebih dipahami. Misalnya kayak tadi, bicara tentang virus COVID misalnya, sesuatu yang abstrak yang nggak bisa pernah kita ngerti, tapi begitu kita tahu, oh bentuknya kira-kira seperti ini, dan kemudian cara infeksinya seperti apa, memakan bagian tubuh manusia itu seperti apa, oh seperti ini, nanti paru-parunya jadi seperti apa, kita jadi lebih paham, oh kalau gitu saya harus menjaga diri saya dari infeksi virus ini, karena ini sangat berbahaya. Misalnya begitu, ini salah satu tujuan, ini adalah tujuan-tujuan dari media pembelajaran. Jadi kalau saya boleh bilang, dalam sebuah proses pembelajaran, media pembelajaran itu hal yang penting. Tetapi sekali lagi, bukan yang terpenting. Yang terpenting itu adalah semuanya jadi satu. Jadi media ini hanya satu bagian saja dari sekian banyak
struktur pembelajaran dari sekian banyak bagian dari kurikulum. Next, sekarang pertanyaannya, mengapa penting? Mengapa media pembelajaran itu penting, teman-teman? Kita kadang-kadang berpikir bahwa yang namanya kita berkhotbah, yang ngomong aja udah cukup ya. Yang namanya mengajar itu ngomong aja udah cukup. Saya pernah jadi mahasiswa, dan saya tahu bagaimana rasanya ngantuknya seorang mahasiswa kalau hanya dikasih diktat dan gurunya ngomong. Saya punya seorang dosen yang ya waktu itu sudah cukup tua dan kebetulan kembali senior di tempat saya melayani, dan ketika dia mengajar hanya memakai buku hasil terjemahannya dia, dan kemudian buku itu sudah turun-temurun dijilid, kemudian kami disuruh buka. Ini namanya media juga sih, tapi menurut saya kurang kreatif. Dibuka dan dia bicara persis seperti yang ada di buku itu. Ya saya bisa bayangkan, saya tahu kayak apa sih rasanya gitu ya. Dan ya kami harus melawan kantuk, bergumul selama hampir 2 jam pelajaran waktu itu, sehingga ya saya tidak tahu keluar dari situ saya paham atau enggak, saya kurang ngerti, tapi yang jelas membuat sesuatu yang abstrak, kita belajar tentang sesuatu yang tentang Allah yang memang sulit dipahami oleh pikiran kita, tetapi kemudian bisa bisa dipahami oleh kita. Jadi itu pentingnya. Media belajar itu seringkali dianggap orang, apalagi anak teologi yang kadang-kadang tidak memahami itu. Ngapain sih pakai ini? Ngapain sih belajar ini? Saya berpikir bahwa perlulah belajar ini sebagai sebuah tambahan, karena dengan media pembelajaran membuat apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih menarik. Jadi materi yang abstrak bisa dipahami. Kita banyak mengajarkan materi abstrak ya dalam perkuliahan kita, dalam pembelajaran kita, belajar tentang Tuhan, belajar tentang mujizat, iman dan sebagainya itu abstrak. Tapi dengan media pembelajaran maka semuanya bisa dipahami. Yang kedua, mengapa penting? Karena membantu menggambarkan dengan detail isi, bagian, proses sebuah kejadian atau benda tertentu. Jadi dari yang abstrak tadi bisa digambarkan sehingga dengan detailnya, dengan pakai media tertentu akhirnya semuanya bisa jelas. Misalnya bicara tentang zaman ya, kita bicara dispensasi apa ya yang tentang zaman dispensasionalis ya, itu kita belajar Yesus dan sebagainya lahir gitulah. Itu ya dari itu lahir dan sebagainya 2000 tahun kemudian. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kalau tidak ada medianya? Kemudian yang ketiga, kenapa penting? Karena memperlancar komunikasi sehingga pesan diterima sesuai yang diharapkan oleh si komunikator tadi, sehingga pesannya itu utuh dan bisa menyeluruh, bisa dipahami. Terus kemudian yang keempat adalah menarik perhatian siswa. Jelas kalau kita memakai media akan lebih orang-orang jadi lebih menarik, tertarik pada apa yang kita sampaikan. Misalnya kita bicara sama anak kecil, kita nggak bisa bicara sama anak kecil cuma ngomong, nggak bisa, harus pakai media sesederhana mungkin, sesederhana apapun tetap pakai media. Apalagi sekarang anak-anak muda, milenials jelas mereka harus pakai media karena mereka adalah generasi yang dari kecil mereka sudah terbiasa dengan tontonan. Jadi mau nggak mau, kalau kita ngomong tok mereka pasti langsung tidur dalam hitungan 5 menit. Kemudian yang terakhir, mengaktifkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika kita pakai media, kita bisa mengajak mereka untuk aktif. Pertanyaannya kenapa harus aktif? Nah, kita pakai punyanya Edgar Dale, next Pak. Edgar Dale tentang cone of learning-nya dia. Nah, ini bicara tentang sebanyak apa sesuatu pembelajaran itu ditangkap dengan media-media tertentu. Nah, yang semakin tinggi ke atas itu semakin kecil ditangkapnya. Kita lihat ya dari atas, kalau kita hanya membaca saja, hanya 10% yang bisa dipahami. Ini menurut Dale ya, bukan menurut saya. Jadi kalau mau nanya, nanti nanya Dale aja. Lalu kemudian hanya mendengar orang bicara, itu orang khotbah aja, hanya dia dengar saja, itu hanya 20% yang ditangkap. Lalu kemudian ketika melihat gambar, dibantu dengan gambar, maka tambah nih, yang ditangkap itu bisa 30%. Lalu dengan adanya movie, kemudian dengan melihat benda-bendanya, kemudian melihat demonstrasinya, cara membuatnya, kemudian
bagaimana itu terjadi, membuat melihat ke lokasinya dan sebagainya, itu bisa ditangkap 50% kalau semuanya itu diintegrasikan. Lalu kemudian kalau ada diskusi, mulai terlibat nih, ada diskusi, kemudian memberikan saran, kemudian juga dengan kita berbicara, maka kita bisa tangkap itu mengingatnya 70%. Dan selanjutnya ketika kita membuat sebuah drama, kemudian kita mengajak mereka masuk ke dunia yang kita apa namanya untuk kita pakai untuk field trip misalnya, lalu kemudian juga mengerjakan sesuatu yang memang dia sudah tangkap dan kemudian dia kerjakan. Nah, itu bisa 90% daya tangkapnya. Dia bisa menangkap 90% pesan yang kita terima. Jadi teman-teman dari sini kita melihat bahwa sebetulnya media itu penting banget untuk bisa membuat daya serap siswa atau daya serap jemaat terhadap apa yang kita omongkan itu bisa ditangkap. Ya, ini hanya sekilas saja. Nah, jenis-jenis media, akhirnya saya masuk di sini. Jenis-jenis media itu ada beberapa hal, saya tidak akan berikan detail karena mungkin teman-teman di sini adalah teman-teman teologi yang mungkin ini apa sih, nggak terlalu penting. Oke, saya akan berikan gambaran sekilas aja ya. Ada yang jenisnya visual. Visual itu jelas menggunakan mata yang indera penglihatan yang sangat dominan. Jadi media pembelajaran visual itu apa saja sih? Ada diagram, gambar diam, sketsa, bagan grafik, poster, papan buletin. Dan ketika membuat media pembelajaran jenis ini, maka medianya harus menarik warna terutama. Bagi anak-anak kecil, warna harus kontras. Lalu kemudian jelas, tingkatan usianya juga harus jelas. Lalu kemudian juga harus sistematis. Lalu kemudian next, ada yang namanya audio. Tadi visual, ada audio. Audio itu adalah radio, tape recorder itu masuk di situ. Jadi kalau mendengar misalnya orang berbicara lewat radio dan sebagainya, oh itu media pembelajaran audio. Harus jelas alatnya, harus jelas apa yang dibicarakan, alatnya juga lebih kompleks, alur pikirnya juga harus jelas kalau memakai media ini, jadi nggak bisa ngawur-ngawur gitu, harus dipikir dengan jelas, harus sesuai dengan usianya, dan harus berkolaborasi dengan berbagai media-media yang lain. Jadi nggak bisa cuma pakai satu, harus ada kolaborasi. Yang ketiga ada jenis audiovisual. Audiovisual media yaitu film multimedia. Ini yang lebih sering kita pakai ya, film dan multimedia. Oke, bagaimana memilih media pembelajaran? Yang pertama harus sesuai apa? Sesuai usia, latar belakang. Ya, latar belakang audiensnya. Jadi kalau kita memilih media pembelajaran, kita harus lihat dulu kita ngomong sama siapa nih. Kalau sama mahasiswa ya nggak bisa kita pakai gambar sederhana. Kalau sama anak-anak kita tidak bisa pakai gambar yang sulit. Jadi harus gambarnya, kalau sama anak-anak harus gambar yang sederhana, warna tajam dan jelas, garis-garisnya harus jelas. Lalu kemudian tidak bisa terlalu kompleks warnanya, gambarnya benar-benar harus sederhana. Kalau sama orang dewasa pasti jauh berbeda ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan kita, bagaimana tempat yang mau kita pakai, lalu kemudian siswanya seperti apa. Jadi ketika kita menggunakan media, kita nggak bisa asal pakai. Saya suka ini, maka saya pakai, nggak bisa. Kita harus melihat kita ngomong sama siapa, latar belakang mereka apa, kita pakai lokasi di mana. Bayangkan kalau kita pakai sudah persiapan LCD, PPT dengan begitu bagus, tapi tidak ada LCD di situ. Ya, bisa bayangkan kayak apa. Kemudian pernah terjadi saya sudah mempersiapkan LCD PPT untuk ditaruh di LCD waktu itu, dan listrik mati. Sudah, itu rasanya dunia kiamat buat saya jujur. Karena saya tergantung dengan media itu. Saya tidak menulis lagi, saya hanya tergantung di situ. Listrik mati, selesai. Saya harus ngomong di luar kepala saya. Ya, itu adalah hanya Roh Kudus yang memimpin saya waktu itu. Lalu kemudian yang ketiga, memilih media pembelajaran itu harus sesuai dengan keadaan. Lokasinya di mana, jumlah pesertanya di mana. Kalau tempat itu tidak ada LCD, ya kita nggak bisa pakai PPT. Kita harus melihat apa sih yang bisa dipakai di situ. Lalu kemudian sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Kita harus tahu tujuannya apa. Kita baru bisa pilih medianya dan waktu persiapan kita. Jadi nggak sekedar kita pilih nggak, tapi kita harus tahu, oh saya mau pakai ini nih, jadi saya persiapkan sejauh ini. Jadi jangan sampai kita sudah pakai media yang bagus, tapi kita tidak bisa
tidak ada waktu mempersiapkan dengan baik dan tidak bisa menggunakan dengan ahli. Jangan sampai seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita sampai di teori ini ya. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang media pembelajaran? Saya sampai ke pertanyaan dulu ya Pak Pal, supaya nanti ketika kita membuat kita bisa lebih tuntas ketika. Yes, betul, betul, betul. Oke, teman-teman, sebentar saya munculkan wajah saya. Iya, aduh nggak kelihatan. Nanti kalau saya tidak bisa dibantu ya Pak Pal. Iya. Aduh, bentar saya supaya tidak menutupi itu, bentar ya. Admit dulu, Sandar Iyawo. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang teman-teman bisa munculkan mungkin ketika tadi disampaikan tentang media tadi? Ngomongnya terlalu cepat ya? Ya, mungkin apakah terlalu cepat atau ada hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan? Silahkan, angkat tangan dulu, terus kemudian sampaikan. Ada yang harus diadmit, Pak. Ada yang harus diadmit. Oh, ada yang harus, oh, sudah, ada sudah. yang mau masuk, permisi. Sudah. Oke, adakah? Oke, kalau belum ada, mungkin sambil begini, Bu. Bu, pertanyaannya adalah, kalau kita khotbah nih, media biasa yang dipakai sama pengkhotbah itu kan adalah PowerPoint biasanya. Ya, betul ya, biasanya PowerPoint. Bu, ada ide nggak sebuah media lain dalam khotbah yang tidak berbentuk PowerPoint begitu, yang kira-kira yang bisa menginspirasi teman-teman, ada nggak? Sekarang itu kan eranya orang bikin video ya. Jadi kalau bukan PowerPoint, kita kalau pakai PowerPoint pun kita nggak bisa membuat PowerPoint itu menjadi catatan khotbah kita, nggak bisa. Ya, PowerPoint itu namanya PowerPoint. Jadi yang masuk di situ poin-poin aja kan. Tapi seringkali kita memakai PowerPoint itu menjadi catatan khotbah. Jadi tulisannya kecil-kecil. Nah, jemaat itu males kadang-kadang dengan tulisannya kecil-kecil, apalagi yang tua-tua. Ya, yang tua-tua kemudian duduknya di belakang, aduh betul-betul itu adalah sebuah tantangan dan mereka akan protes karena mereka orang tua merasa selalu ada di atas, dari yang muda-muda dia akan protes, kenapa tulisan kecil-kecil? Oke, kita bisa mengatasi itu dengan gambar-gambar visual bergerak, misalnya dengan video-video yang bisa kita cuplik atau kita rangkai, gitu, sehingga itu bisa menjadi sebuah media cerita atau sebuah khotbah. Misalnya seperti ini teman-teman, ambil salah satu video kemudian tampilkan. Ketika video itu sudah ditampilkan, kita ajak jemaat. Kadang-kadang kita suka gini nih, kalau kita khotbah itu kan searah ya dialognya. Kenapa kita tidak memunculkan dialog yang lebih segar? Misalnya tidak searah, tetapi bicaranya dua arah. Menurut pendapat Anda seperti ini bagaimana? Memang itu akan sedikit lebih banyak memakan waktu, tetapi setidaknya dari situ kita bisa masuk ke dalam itu dengan lebih menarik, jemaatnya nggak ngantuk juga. Mungkin dengan video itu menjadi salah satu kasus misalnya yang kita bisa pakai. Selain PPT ya mungkin, tapi mungkin juga untuk bisa memotong video, untuk bisa mendownload video, itu kan butuh keterampilan. Nah, mungkin di sini nanti perlu dipikirkan teman-teman di sini media pembelajaran yang jauh lebih, saya ngomong, bukan media pembelajaran yang kuno, yang konvensional, tetapi media pembelajaran yang lebih kekinian, gitu. Sehingga teman-teman di sini pun juga belajar bagaimana menggunakan KineMaster misalnya, bagaimana bisa syuting dan sebagainya, itu saya kira jauh lebih bagus Pak Pal. Saya pernah lihat tuh Bu, siapa namanya Benny Solihin tuh, yang ngajarin khotbah. Pakai itu ya? Preaching conference, ya dia pakai baju. Ya, drama. Pakai ya, dia main drama, itu termasuk media ya Bu ya? Kalau khotbah, dia pakai baju drama itu, dia jadi orang drama Farisi. Tadi kan ada toh? Tadi kan ada dalam Cornelia Dale, Edgar Dale itu kan ada tentang drama. Ya. Oke, menarik itu teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan loh. Belum pertanyaan nih Bu. Masih lapar.
masih lapar ini ya. Masih lapar Lapar dan haus. Oke, kalau Kalau dari Daga langsung aja ya. Bentar Bu, Gitu, kalau Pak. lihat dari tingkatan tadi, siapa tadi? Edward Dale. Edgar Dale. Edward Dale tadi, kalau lihat yang di situ yang paling tinggi adalah kalau dia melakukan, Bawah kan, memerankan doing ya, the real thing. ya doing something gitu ya, doing something. Bu, kalau di khotbah, doing something itu kayak apa ya bentuknya? Kalau kita nonton, khotbah itu kalau kita nonton kan bisa ya, kalau kita mendengarkan itu bisa ya. Tapi katakan kan pengen, saya pernah dengar juga katanya kalau anak-anak itu pernah sekali waktu kalau ngajar anak SD dibawa ke sawah. Dengan dibawa ke sawah, terus coba bercocok tanam gitu, itu jadi kayak lebih kerasa gitu ya. Jadi itu lebih masuk di pikiran mereka. Tapi kalau khotbah di gereja, itu kayak apa ya kira-kira aplikasinya? Teman-teman pernah kepikir nggak kalau ada teman-teman punya ide, mungkin yang pernah khotbah dengan model yang langsung aplikasi saat itu? Ada nggak teman-teman yang termasuk di media seperti itu? Silakan. Ayo kita sharing aja ya. Kita sharing pendapat. Silakan teman-teman. Apa itu? Ya mungkin sedikit Pak. Oke. Wah, Pak Apolos. Silakan Pak Apolos. Sebentar. Saya ini Pak Apolos. Mana Pak Apolos? Oh, ini dia. Ya kehilangan. Oke, yuk silakan Pak Apolos. Iya, memang kalau saya lihat media pembelajaran ini kan kalau dihubungkan dengan kurikulum teologi ini kan cuma menyangkut kategorial pelayanan sebenarnya. Kalau kita melayani anak sekolah minggu atau pemuda remaja, memang harus menggunakan media pembelajaran atau visualisasi ya, seperti itu. Tapi kalau udah tingkat orang dewasa, ya memang dibutuhkan juga sebenarnya media ini, tapi saya rasa tidak terlalu seperti mengajar anak-anak ya. Nah, orang dewasa itu kan dia sudah bisa berasosiasi, berimajinasi yang lebih konkret lagi, ya. Nah, kalau anak-anak memang dia belum bisa, dia kan masih abstrak sekali. Jadi media-media itu memang dibutuhkan. Cuma ya mungkin apakah ada penelitian ya yang sudah dilakukan, sudah mungkin bisa menjawabkah? Karena saya bandingkan gini loh, zaman saya sekolah minggu dengan anak-anak saya sekolah minggu sekarang kan berbeda. Ada media yang cukup menarik sekali bagi mereka. Ada Superbook yang dikemas dengan luar biasa bagi mereka. Cuma saya lihat memang muatan-muatan Superbook-nya ini masih juga seperti zaman saya dulu sekolah minggu. Hanya dibuat dengan mediasi, dibuat dengan gambar-gambar animasi yang menarik aja sebenarnya. Tapi intinya kan ya masih gitu-gitu juga zaman saya sekolah minggu dulu. Atau saya remaja, pemuda, seperti itu. Jadi apakah ada penelitiankah yang bisa kita menjadi satu patokan hasil daripada kemajuan teknologi ini, sehingga pelayanan sekolah minggu atau remaja, pemuda dibuat animasi, atau kita khotbah menggunakan PowerPoint, lalu adakah pertumbuhan-pertumbuhan yang mendasar dalam mereka mendengarkan, misalnya anak-anak itulah, dia lebih rajinkah sekolah minggu, dia lebih rajinkah mendengarkan, atau hanya cuma mau sekedar untuk ini aja, atau hamba Tuhan yang berkhotbah dengan PowerPoint yang cukup canggih sekalipun. Apakah ada hamba jemaat itu yang mengalami pembaharuan yang mendasar dalam hidupnya? Kira-kira ada penelitian nggak ke sana yang mungkin bisa Ibu sampaikan seperti itu? Itu aja sih, terima kasih. Silakan Bu. Oke, saya udah lama tidak ya Pak mengikuti, tapi yang jelas sejauh saya tahu, saya akan jawab sejauh saya tahu saja. Sejauh saya tahu, kalau kita bicara tentang penelitian, mungkin tidak terlalu dalam hal pendidikan Kristen ya. Dalam hal pendidikan Kristen memang terbatas. Jadi mungkin untuk penelitian-penelitian seperti itu juga tidak terlalu maju. Sehingga
ya ini tantangan sebetulnya. Apakah itu benar-benar bisa mengubah hati seorang atau sebagainya. Tetapi sekali lagi saya katakan ini adalah sesuatu yang penting, sekali lagi bukan yang terpenting. Media itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga ada tindak lanjutnya. Media itu hanya sebuah alat untuk mencapai sesuatu. Masalah nanti apakah anak atau orang-orang dewasa itu bertumbuh, itu kan juga ada pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, pengaruh bagaimana dia bersekutu, pengaruh dari kebiasaan dia terhadap firman. Tetapi yang jelas ketika kita memakai media pembelajaran ini adalah supaya kita itu bisa menarik perhatian mereka, supaya mereka itu bisa menoleh ke kita, sehingga mereka itu bisa menangkap gitu loh, bisa mengerti, bisa tertarik dengan apa yang kita bicarakan gitu aja sih. Tapi kalau untuk penelitiannya kelihatannya, tapi saya kurang tahu Pak, karena saya sudah lama tidak masuk di dunia pendidikan teologi lagi. Jadi saya berpikir mungkin karena PAK itu bukunya sangat terbatas dan sampai sekarang progresnya menurut saya setahu saya itu tidak terlalu progres yang lain, mungkin saat ini belum ada juga. Tetapi kalau saya di ranah praktis, saya hanya melihatnya sebagai media ini adalah sebuah alat untuk bisa menyampaikan sesuatu, tetapi sekali lagi media ini tidak bisa menjadi satu-satunya gantungan, harus ada usaha-usaha yang lain, upaya-upaya yang lain untuk bisa mencapai ketujuan yang kita inginkan. Bahkan kalau kita tadi bicara Superbook, Pak, itu menarik sebetulnya, fenomena yang menarik. Banyak gereja memakai itu, tetapi anehnya, saya pernah nanya ke beberapa teman yang muda yang memakai itu, guru sekolah minggu, mereka berkata bahwa anak-anak bosan. Anak-anak bosan memakai Superbook. Kenapa? Karena mereka pasif. Karena mereka menonton itu setiap minggu dan mereka bosan, mereka sudah pergi malas ke gereja juga karena ngapain juga di gereja, Superbook paling Superbook aja gitu. Padahal itu sudah dikemas menarik dan mahal, Pak. Dikemas begitu menarik, begitu mahal, butuh ahli itu untuk membuat seperti itu dengan gambar yang menarik dan hidup. Menurut saya itu animasi tingkat yang cukup tinggi. Kalau kita melihat seperti itu, tetapi toh kalau itu rutin dilakukan setiap hari dengan gaya yang sama, dengan model yang sama, anak-anak sekarang itu cepat sekali bosan dan mereka pasti komplain gitu. Apalagi kalau gurunya mungkin ya hanya mengandalkan itu dan dia tidak berkreasi. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya keinginan untuk belajar tentang Injil, belajar tentang firman itu juga akan berkurang karena ya itu tadi, karena monoton dan gurunya juga akhirnya juga tidak lagi mau belajar, hanya ngikutin itu aja, tidak mau mengembangkan lagi, ya selesai. Jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi, saya tidak tahu Pak, silahkan Pak. Jadi maksudnya membuat media sendiri bukan sesuatu yang kayaknya hanya ini saja begitu, tapi media itu sendiri harus dipikirkan sesuai konteksnya ya, sesuai kondisi anak-anak, kondisi komunikannya kayak apa, bosan apa tidak, begini terus gitu ya. Iya, betul. Ini tantangan kreatif. Jadi tapi salahkah juga masih banyak sebetulnya orang-orang yang nggak pakai media dan cuma ngomong. Banyak sekali itu juga. Jadi guru yang hanya ngomong tanpa media, medianya jelek sekali dan ya begitu. Satu sisi ya kita bilang pasti karya Roh Kudus ya. Pasti karya Roh Kudus satu sisi, tapi sisi lain upaya manusianya di situnya agak kurang. Begitu Pak Apolos. Kiranya cukup menjawab. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa memberikan gimana? Apa ide pembuatan materi Superbook itu saya cuma agak ini aja karena Yesus yang digambarkan itu kan Yesus yang dari Eropa, itu jelas-jelas itu ya. Yes. Iya, jadi apakah benar Yesus dari Eropa? Padahal Asia kecil itu kan, Yerusalem itu kan ada di Asia sebenarnya, bukan di Eropa sebenarnya. Dan cerita-ceritanya semua motifnya ke barat-baratan, padahal kita orang Indonesia sebenarnya. Jadi saya lihat orang baratnya juga sebagai supervisor itu saya pernah ikut Zoom-nya, muatan teologis, pemahaman teologisnya itu rendah sekali. Saya lihat dia menjelaskan itu kan.
bukannya nggak boleh, boleh aja pakai media Superbook dan lain-lain. Cuma saya lihat konsep tentang Kristus, bagi dia Kristusnya kebarat-baratan banget. Dan akhirnya ke pemikiran kita tentang orang timur, ketimuran, dan lain-lain sangat sekali kurang, dan seterusnya berbagai hal. Anak-anak harus nyanyinya bahasa Inggris melulu, ya kayak saya dulu juga gitu sekolah minggu, kayak gitu-gituan aja. Jadi memang betul kemajuan teknologinya bagus seperti itu, tapi harus dasar-dasar teologis harus dipahami loh, karena Yesus kan bukan orang Barat, Yesus orang Asia, lahir di Timur Tengah, seperti itu. Jadi orang Barat ini nggak mau dia kalah, dia mau tetap dia di atas melulu. Jadinya kita pun dikolonisasi dengan cerita-cerita Superbook yang memang kelihatannya menarik, tapi inti teologisnya nggak sampai saya lihat kepada anak-anak seperti itu. Ya, ini menjadi menurut saya menjadi kesempatan ya Pak ya, menjadi kesempatan kita semua yang dari timur untuk kita bisa buat nih, jangan sampai kalah ya. Oke, baik, thank you Pak Apolos. Kita akan lihat ada Evana nih, Evana bertanya. Oke, silakan Evana. Baik, saya Mei, kami mau bertanya dari Astri. Sesuai dengan tadi pelajaran kita, materi yang disampaikan, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan tempat pembelajaran yang memadai atau akses-aksesnya? Apa media yang tepat atau yang cocok digunakan? Kemudian apakah mengenai bahasa yang kita sampaikan, apakah itu tidak terlalu tidak terlalu penting atau hanya berfokus saja pada media saja ya Bu? Itu saja. Kita tahu bahwa anak-anak. Apakah menangkap Bu Yuli? Yang pertama tadi. Yang pertama coba diulangi. Siapa tadi namanya? Yang pertama tak putus-putus. Namanya Mei, sekali lagi saya akan sampaikan pertanyaannya, berbicara mengenai media ini yang jadi pertanyaan kami, bagaimana dengan tempat yang kurang memadai, tempat-tempat yang kurang. Lalu apa yang tepat untuk menggunakan medianya, maksudnya yang cocok di tempat yang kurang memadai tersebut. Oke, baik. Baik. Jadi kalau tempatnya kurang memadai gitu Bu, dengan media elektronik misalnya gitu ya, baik gimana Bu? Ya, kalau tempatnya kurang memadai, makanya tadi saya bilang kalau kita memakai media, kita juga harus melihat kondisi. Jadi kondisi tempat itu misalnya kalau kita ada di tempat yang listriknya mungkin kurang, ya pakailah apa yang ada di situ. Maka perlu banget ketika orang mau mengajar, mau berkhotbah harus tahu audiensnya itu siapa, tempatnya di mana. Dan pakailah apa yang ada di situ untuk menjelaskan apa yang kita sampaikan. Ada beberapa hal, misalnya kalau di tempat-tempat yang mungkin medannya susah, sinyalnya susah, kemudian kita pakai video ya jelas agak sulit ya. Jadi lebih baik apa yang ada di situ ya bisa kita kerjakan. Misalnya anak-anak diajak untuk, kalau kita bicara anak-anak ya, anak-anak bisa diajak untuk, ayo mengerjakan sesuatu di luar, misalnya kita mengajak mereka untuk berkegiatan di luar sambil kita mengajar. Hanya untuk, pernah sih, ini cerita dikit ya, dulu seorang dosen saya pernah mengajar di satu desa. Dia mengajak kami nih, ngajak kebiasaan di tempat saya ngajar itu, di tempat saya belajar di Abdiel itu adalah kalau dosen pergi pelayanan, beberapa orang itu ngajak mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu belajar dari dosen bagaimana berkhotbah, bagaimana bersikap terhadap jemaat, dan salah satunya ketika dosen ini ngajar sekolah minggu, dia tidak mengajar mereka di satu gedung gitu ya. Dia bawa keluar karena memang tempatnya di desa. Diajak untuk menggali tanah di situ. Menggali aja dan membicarakan apa yang mereka temukan. Ketika digali, ada yang nemu cacing gitu kan. Ada yang nemu cacing, rame banget, terus kemudian dosen ini berbicara bahwa kenapa Allah menciptakan cacing gitu. Gunanya cacing untuk apa sih? Gitu. Lalu kemudian berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan dunia dan semuanya terhubung dalam sebuah siklus dan sebagainya. Bisa membuat sesuatu pengertian yang baru kepada anak-anak. Apa yang mereka temukan di situ bisa dipakai untuk media. Jadi saya berpikir kalau kita tidak bisa terpaku pada satu media tertentu. Makanya saya tadi bilang bahwa kita harus
otaknya harus kreatif. Satu-satunya untuk bisa membuat media ini menjadi hidup, menjawab sesuai dengan keadaan di situ adalah kita harus belajar untuk kreatif. Itu aja sih apa yang ada di situ. Seorang dosen saya juga pernah mengatakan seperti ini. Dalam keadaan darurat, batu saja itu bisa menjadi media pembelajaran yang bagus. Kalau kita memang dalam keadaan darurat dan tidak ada apapun yang ada di situ. Jadi alangkah baiknya mengsurvei dulu kalau misalnya di tempat itu ada apa sih yang bisa kita pakai gitu. Jadi persiapannya memang harus matang sehingga bisa tahu kita mau pakai apa nih kita hari ini. Oke, cukup menjawab ya. Yesus saja memakai babi sebagai media untuk memberitahu Yesus mengasihi manusia ya. Waktu di Gerasa itu, makanya untuk teman-teman yang suka masak babi itu bisa pakai jadi media. Oke, baik, yuk. Sekarang kita ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, kita akan coba. Oh, masih ada. Oke, silakan. Yuk, masih ada. Silakan. Ya, tadi dari kami bertanya. Kami mau bertanya lagi berbicara mengenai bahasa ini, tentang bahasa. Misalnya kan tentang bahasa dalam tadi yang disampaikan, materi yang disampaikan kembali tadi tentang media pembelajaran, apakah gaya bahasa bisa termasuk juga itu dalam media pembelajaran ya Bu? Karena kan kalau kita lihat di daerah-daerah yang terpencil seperti tadi yang saya tanyakan, yang kurang memadai, di situ kadang-kadang mereka kurang menangkap apa yang kita jelaskan. Kadang-kadang kan ada misalnya tadi yang disampaikan bahwa kita bisa menggunakan gambar atau alat peraga. Tapi kan itu kadang-kadang mereka tidak paham atau tidak mengerti. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Meskipun sudah menggunakan media pembelajaran yang ada. Iya, saya jawab menurut saya aja ya. Jadi gini, kalau menurut saya, ketika kita berada di daerah-daerah yang mungkin sangat sederhana dengan akses yang terbatas, dan juga mungkin dalam berpikirnya, cara berpikirnya mungkin berbeda dengan apa yang Alkitab sampaikan. Memang Alkitab kita tuh kompleks sekali. Dalam banyak hal harus kita sesuaikan dengan kondisi kita, beberapa hal. Nggak cuma sekedar di tempat-tempat yang terpencil. Bahkan sampai sekarang saya membahas Alkitab saja dengan anak-anak pemuda di tempat saya mengadakan KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada beberapa bahasa yang mereka tidak paham. Ada beberapa bahasa yang tidak mereka paham. Ya mau nggak mau saya harus mencari padanannya. Jadi saya mau nggak mau harus belajar dulu, lalu kemudian saya harus melihat padanannya ini apa. Misalnya bicara tentang, kami membahas tentang kemarin Yosua misalnya, Yosua tentang tema masuk ke tembok Yeriko dan sebagainya. Ada beberapa kata-kata yang memang tidak dipahami, lalu kemudian saya coba jelaskan dengan apa yang mereka ngerti saat itu. Tapi ya, itu bahasa Alkitab memang agak sulit sih, tapi kalau seandainya kita menemui kendala bahasa untuk menyampaikannya, sampaikan aja intinya. Kita harus tangkap dulu intinya apa, dan sampaikan aja itu. Kita harus belajar juga ketika kita melayani di satu tempat yang asing dengan kita, yang berbeda dengan kita saat ini hidup. Misalnya kita berada di satu tempat, kita diutus di situ. Ya belajarlah konteks di sana, pakailah bahasa yang mereka pahami, pelajari dan kemudian pakai konteks-konteks yang ada di situ, misalnya kata-kata tertentu, lalu kemudian juga kebiasaan tertentu, kemudian juga mungkin binatang-binatang tertentu yang memang hanya ada di situ, pakai aja itu menjadi media buat kita. Jadi yang namanya media itu sangat luas, sangat kaya. Dan media itu nggak cuma sekedar komputer, nggak cuma sekedar gambar dan sebagainya. Media itu banyak banget bentuknya. Dan mungkin kita hanya dengan memakai tanaman. Saya pernah bawa itu di ketika saya mengajar di TK, saya bawa itu ke kelas. Saya bawa tanaman, saya
taruh di situ, saya bawa ke kelas, kemudian saya bercerita dengan tanaman itu. Ini tanaman apa? Tanaman ini. Kemudian kita lihat sama-sama, yuk ada akarnya. Akarnya ini, kalau bicara dengan akar, ini seperti kita bicara tentang bagaimana kita anak-anak itu belajar untuk bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Misalnya seperti itu. Saya bawa mereka, ini loh makhluk hidup ini harus diapakan nih, harus diginiin. Jadi bawalah sesuatu konteks sesuai dengan konteks yang ada di situ. Jadi memang orang mengajar itu harus kreatif. Itu aja sih. Itu menurut saya. Jadi memahami bahasa mereka ya. Memahami bahasa, Oke, konteks, baik. dan kemudian juga budaya terutama. Makanya kalau orang praktek misalnya, orang belajar ditempatkan di satu tempat misalnya, dia harus belajar sungguh-sungguh. Sebetulnya kebiasaan orang di situ apa? Mengkomunikasikan Injil pun juga kan harus begitu. Makanya kayak orang menerjemahkan Alkitab, ketika dia selesai menerjemahkan, dia akan mempraktekkannya ke suku itu. Misalnya teman saya menerjemah grup kelompok penerjemah Alkitab ya. Jadi ketika dia sudah menerjemahkan di suku Osing misalnya di Banyuwangi, kemudian udah dia selesai terjemahkan perjanjian baru, dia akan bawa Alkitab itu dibawa ke suku Osing, dia ambil satu orang misalnya atau dua orang pergi ke situ, dia bacakan itu terus ditanya, mudah enggak Pak maksudnya? Jadi orang itu jadi, oh ini sebetulnya bukan ini, tapi ini. Diperbaiki lagi. Oke. Modelnya mungkin memang harus mengerti seperti itu. Oke, cukup menjawab? Oke ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita akan mulai, karena waktu ya, kita akan mulai prakteknya, Bu. Saya malu ini, soalnya ada banyak Bapak dosen, jadi saya minta maaf kalau ini ini pembelajarannya saya pakai modelnya anak-anak ya. Saya tidak nyangka kalau yang ikut sangat banyak, jadi saya berpikir hanya untuk teman-teman mahasiswa saja, saya pikir aja gitu. Jadi saya pakai media pembelajaran untuk anak-anak, teman-teman. Saya minta maaf ya, Bapak, Ibu-ibu yang sudah berpengalaman banyak dalam mengajar, saya yang masih baru ini mencoba untuk mengajari sesuai dengan kemampuan saya. Baik, kita akan segera memasuki memasuki praktek, dan saya sudah minta tolong kepada teman-teman untuk membawa ini kotak susu ya. Saya kasih contoh ya gede. Kalau punya kotak susu seperti ini, teman-teman, jangan dibuang kotaknya. Ini bisa menjadi sebuah boneka yang menarik. Saya akan praktekkan seperti ini, ya. Kalau seandainya, misalnya punya kotak susu ini, kita akan menjadi boneka seperti ini. Ini boneka kotak susu. Boneka kotak susu, teman-teman. Ini cara membuatnya seperti apa? Mudah banget, ya. Kalau kita sudah meminum susu dari kotak ini, saya ambil yang gede sekalian ini, terus kemudian kita minum udah habis, jangan dibuang, tapi dibersihkan. Dibersihkan isinya sampai bersih. Kalau sudah, kemudian kita akan belah menjadi dua. Jadi ukurannya harus sama, dibelah menjadi dua, sehingga bisa ditekuk seperti ini, dan ini menjadi mulut boneka itu. Ya, paham ya? Nah, kita kadang-kadang bingung kalau beli boneka harus ini, harus itu. Enggak, kita bisa bikin sendiri kok, teman-teman. Dan itu sangat mudah. Ini kotak susu kita bisa pakai. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ini menjadi boneka yang hidup? Kalau seperti ini aja nggak bisa kan? Kita harus menggambar sesuatu dengan memakai ini kertas HVS. Saya akan gambarkan seperti ini, teman-teman, karena kita masih dalam suasana pandemi. Karena kita perlu untuk mengajari anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menolong di masa pandemi, tidak ada salahnya kita mengajar mereka dengan menggunakan tokoh yang bernama si Corona. Oke ya, caranya gampang sekali. Ini tinggal kita gambar, lalu kemudian kita belah bagian tengahnya ini. Teman-teman bisa coba praktekkan ini kalau teman-teman ada, nanti kita bisa coba praktekkan seperti itu, terus kemudian kita tempel aja di sini, kita tempel. Kemudian ini sudah bisa kita pakai. Nah, saya kasih gambarnya ini aja karena ini yang paling sesuai dengan konteks kita sekarang. Oke. Nah, jangan lupa ketika kita membuatnya, jangan lupa ini bagian yang
Jadi mulutnya ini dikasih kertas HVS yang sudah diwarnai, jadi tidak kelihatan merek susunya. Ini sudah bisa kita pakai ya. Jangan bikin cuma satu, bikinnya beberapa. Ini saya sudah bikin selain si si corona ini, saya juga bikin ini misalnya sabun apa namanya, sabun cuci tangan ini bisa kita pakai untuk kita tempelkan di sini. Saya kasih contoh ya, teman-teman bisa boleh kalau mau mempraktekannya, jangan lupa ini dibelah ya, jangan sampai putus semua, hanya bagian sini saja dibelah. Terus kemudian ini harus disesuaikan dengan gambar yang ada di sini dengan kotaknya tadi supaya sampai tertutup. Lalu setelah itu kita akan belah dan kita akan belah, lalu kemudian kita akan tempelkan seperti tadi. Sesuatu yang sangat mudah, tetapi belahnya gimana, Bu? Apanya ini? Ini belahnya. harus diukur toh. Terus kemudian setelah itu dipotong ini di sini. Motongnya pakai cutter bisa, pakai gunting bisa. Oke. Aduh, jangan lihat mereknya ya. Jangan lihat mereknya. Mau kapitalis, mau apa? Saya nggak terlalu peduli. Saya orang praktis mah, apa adanya kita pakai aja, soalnya kita seadanya ya. Ini seperti ini misalnya, ya. Supaya tangan kita bisa kita mainkan di bagian dalam ini, kadang-kadang kan kalau gede kayak gini kan, ini kan pasti tangan kita sangat ini tidak bisa kita gerakkan, harus kita kasih alat, saya kasih karet nih di sini, supaya tangan kita bisa nyangkut di sini, di dalam, dan bisa digerakkan begini. Ya, saya kasih contohnya, mungkin nanti bisa dipraktekkan teman-teman, apakah waktunya ada atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang jelas nanti bisa dipraktekkan sendiri di tempat teman-teman mengajar. Saya tadinya berpikir hanya untuk anak-anak mahasiswa. Masih anak-anak, Bu. Coba Pak Palguno tidak bilang sama saya. Saya jadi minder ini, Pak. Oke, seperti ini. Kan jelek kan? Kalau di ini ada tulisannya Ultra Milk gitu kan, jelek banget. Nah, ini harus dikasih warna HVS gitu ya, supaya bisa ditutup dan kemudian bisa bercerita. Aku sabun, aku bisa menghancurkan virus. Nah, ini nanti bisa kita dialogkan dengan dia. Pak G, mana punyamu Pak G? Ini yang paling sederhana. Belum habis susunya. Habisin. Pakai Greenfield loh, Pak. Oke. Ini bukan Greenfield, ini Milk Life, Pak, bukan Greenfield. Oke. Nih ya. Jadi ini bisa kita pakai. Kita bisa ini gini. Kita berbicara tentang Yesus berkuasa atas kita. Itu bukan hanya sekedar kita pakai medianya, gambarnya itu gambar Yesus, gambar apa enggak, tapi apa yang ada di sekitar kita, apa yang sedang terjadi, itu bisa menjadi sarana untuk kita bicara tentang Yesus. Termasuk di dalamnya mungkin kita bicara tentang virus corona, kita juga bicara tentang protokol kesehatan, di dalamnya kita bisa bicara tentang Yesus. Misalnya virus aja bisa membunuh sekian banyak orang. Bagaimana caranya? Kita harus taat protokol kesehatan. Ada yang lebih mengerikan dari virus misalnya, yaitu dosa. Dosa itu lebih mengerikan dari virus. Dia bisa membunuh jiwa. Misalnya nih, terus kemudian kita harus percaya pada Yesus, belajar taat. Kalau kita taat protokol kesehatan, kita bisa membunuh virus itu yang ada di tangan kita. Demikian juga, kalau kita percaya kepada Yesus, maka yang membunuh kita, yang bisa membunuh kita, itu pun juga bisa kita kalahkan. Misalnya begitu. Ya, oke, bisa dipraktekkan nanti ya. Gampang toh. Jangan dibuang ya. Kalau sudah ada seperti ini, silahkan nyampah. Ada yang siap praktek nggak ini? Mungkin teman-teman mungkin ada yang siap praktek loh, Bu. Oh, ada yang siap praktek nih. Ada yang sudah bawa nggak? Wah, itu ada tuh. Pak Yosef udah bawa tuh. Silahkan. Susu bendera, Pak. Itu Pak, susu apa atau susu apa, Pak? Oke ya, pokoknya dibelah di sini, ambil tengahnya teman-teman, ambil tengahnya.
kemudian diukur semuanya, jangan sampai mulutnya yang di sini lebih maju ke depan gitu rasanya. Tonggos kan nggak enak gitu, ya kan nggak enak kalau tonggos gitu. Nah makanya harus sama. Ini sangat mudah, coba dicoba dulu, silahkan. Nanti kemudian kalau memang udah bisa, nanti bisa dikirim ke saya gambarnya. Anda bisa cari apapun, bentuk apapun untuk bisa menceritakan tentang Yesus. Sangat betul-betul sangat relevan dengan keadaan sekarang, betul-betul itu bisa menjawab ketakutan mereka terhadap apa yang terjadi dengan dunia sekarang. Jadi Injil itu nggak sekedar cuma bicara tentang apa yang ada di Alkitab dan masa lalu, tapi juga Injil itu kan berkenaan dengan kehidupan hari ini dan menjawab kehidupan mereka, pergumulan mereka. Itu yang bisa saya share untuk peraga yang pertama, ini seperti ini. Nanti bisa dialog kalau teman-teman sedang online, misalnya ya, kita online dan kemudian kita mau bikin video, ini kan supaya tangan kita tidak kelihatan, kita cari barang-barang yang berwarna hijau. Kalau di belakang saya ini kan kayak sudah memang, kita biasanya pakai green screen kan. Nah, kalau seandainya kita main boneka dan kita pingin supaya tangan kita nggak kelihatan, cari barang yang berwarna hijau, taruh di bagian bawahnya sini, sehingga menutupi tangan kita dan kita bisa syuting. Gitu. Sehingga ketika kita nanti bikin videonya, ketika kita edit, itu bisa benar-benar seperti melayang. Gambarnya, apa namanya, bonekanya ini seperti melayang dan betul-betul bisa menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak. Itu sudah sering dipraktekkan oleh teman-teman saya. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau nanya dulu tentang ini? Mungkin ada yang mau berani belajar bikin 2 karakter, misalnya terserah apapun dan bisa dipraktekkan, tuh jauh lebih baik. Ini sangat mudah. Mari teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan. Adakah? Nggak ada nih, udah pada paham semua, gampang kok. Gampang kok? Gampang bisa? Ini mungkin bapak-bapak dosen ngopo gitu. Oh, ada Ibu Yuni, Ibu Yuni Sarah. Mahasiswa. Oh iya, baik. Ini ada Krisdayanti nggak di sini? Ya, ada juga, ada. Yuni Oh, Sarah. ada KD. Oke, Bu Yuni Sarah, silakan. Satu paket tuh di Bekasi, Yuni Sarah sama Oh, Krisdayanti. sama KD. Oh, betul ya, ada ya. Ada tuh. Wah, keren. Baik, silakan Bu. Yuni Sarah. Bu Yuni. Yuni Sarah. Bu Yuni, silakan. Halo Yuni. Apakah Anda salam pencet? Ayo Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Mungkin mau bertanya? Mari silakan. Atau yang lain, silakan teman-teman bertanya. Ini praktis banget. Jadi mau enggak usah ditanya kok udah pada bisa tuh bikinnya. Mereka bilang lagi online jadi udah malas buat alat peraga, nonton aja. Oh, Pasti sudah ada yang pernah mempraktekkan ini juga kan? apakah ada Tapi yang ingat pernah ini- membuat? Teman-teman, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke alat peraga kedua. Halo, pembicara dalam kondisi gelap. Oke. Baik, Bu Yuni nggak jadi tanya ya. Baik, silakan. Yuk, kita masuk ke alat yang kedua, Bu. Atau Andri nih kayaknya. Andri ini kayaknya mau tanya nih kayaknya nih. Enggak ya, dia cuma nanya sisir rambut saja. Oke, baik, silakan. Kak Yuli, silakan dimulai. Tuh, jatuh. Oke, yang kedua ini kita pakai metode sains. Jadi saya itu
pada satu pergumulan yang saya saya sering kali pikirkan, yaitu bisa nggak ya dicoba, bisa nggak ya sains itu, percobaan sains itu kita pakai sebagai media untuk membuat anak belajar. Maka salah satunya saya memakai ini tadi yang saya minta untuk bawa lilin. Lilin ini bisa menjadi media kita untuk belajar tentang apa ya, pesan rahasia Allah buat kita. Ya, caranya begini, lilin ini kita siapin, lalu kemudian kita ambil kertas putih, lalu kemudian tuliskan sesuatu di sini, kayak pesan rahasia, apapun, tulis aja. Misalnya, I love you, gitu. Atau gambar hati atau apapun, silahkan ditulis toh pakai lilin ini. Kita akan melihat bersama isi pesan itu. Ketika seorang anak mungkin kita kasih pesan rahasia ini, kita bilang aja sama mereka, saya punya pesan rahasia, saya berikan pada kamu, tapi ketika mereka lihat tidak ada apa-apanya, salah satu cara untuk melihatnya adalah pakai pewarna makanan tadi yang saya sudah minta untuk bawa, dan kapas. Celupkan kapas ke kertas, pewarna makanan, kemudian dioleskan ke sini. Pesannya kelihatan. Ini percobaan sains sebetulnya. Ini ternyata pesannya. Kelihatan ya pesannya ya. Pesannya apa? Jesus love me. Jesus love me. Yes. Kurang Jesus love S. me. Kurang S, Bu. Jesus loves me. Oh ya, Jesus. Saya pakai gambar hati. Saya pakai hati, tidak pakai S. Ini bisa menjadi media yang sangat menarik buat anak-anak kita. Misalnya kita mengajarin, ini kan sangat sederhana, hanya pakai lilin bekas, kertas, sama pewarna makanan. Kalau nggak ada pewarna makanan, ya yang untuk makanan ya bisa jadi kertas krep mungkin atau apa, atau tinta yang dikasih air. Berhubung saya tidak pernah lipstick kan, jadi saya nggak punya. Nah, pakainya pewarna makanan. Seperti itu ya teman-teman. Ini menjadi satu pesan rahasia. Kayak Tuhan Yesus tuh sebetulnya juga punya banyak pesan rahasia di dalam Alkitab yang harus kita pelajari, yang harus kita buka, yang harus kita usahakan untuk bisa melihatnya. Yaitu harus kita baca setiap hari, semakin lama semakin diperjelas. Diperjelas. Kalau kita ngomong diperjelas, ditaruh di sini, lama-lama kita akan melihat, oh betul ya, kita bisa membaca. Itu salah satu bentuk media yang bisa kita ceritakan untuk mereka. Ini sebetulnya percobaan sains. Ini percobaan sains. Kenapa? Karena kertas itu menyerap air, tetapi dia tidak menyerap minyak. Ya kan? Minyak itu ada di lilin. Jadi kalau kita mau melihat jejak minyak dalam sebuah kertas, harus dikasih air dulu. Misalnya gitu. Seperti itu, ini percobaan sains. Salah satu percobaan sains yang bisa kita pakai untuk bercerita. Ini media. Itu aja sih. Sederhana banget kan? Nah, nanti ya, jangan kalau kita nulis surat buat pacar kita, misalnya pesan rahasia, tidak pakai SMS nih, pakai lilin itu, ya kan? Jangan dibakar ya, dikasih air sama itu, baru ketahuan lah. Ternyata tulisannya putus yuk, gitu loh. Gimana sih? Kepala sedih. Yeah. Oke, gitu aja sih, saya kira. Tulis pesan ke pacar itu menarik itu, asal jangan salah taruh ya. Nanti ketahuan Bapak asrama. Biar nggak ketahuan di asrama. Oke, baik. Jangan-jangan apakah ada pertanyaan nih? Menarik nih sebenarnya nih. Kalau dicobakan sebetulnya menarik. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Dicoba aja. Silakan kalau mau coba aja. Kan itu gampang di tempat teman-teman udah ada. Dicoba aja kalau nggak percaya. Betul, kalau nggak percaya dicoba aja dan itu bisa menjadi alat yang menarik. Sebetulnya ada lagi sih, cuma saya berpikir 2 aja dah cukup lah. Oke, untuk pertemuan kali ini 2. Kalau mau undang saya lagi gitu.
Ya, Enggak, amplopnya yang guyon-guyon tahan ya. teman-teman, enggak. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi yang diberikan khususnya untuk alat peraga yang dicobakan? Kepikir nggak teman-teman kalau alat peraga yang kedua dan alat peraga pertama kira-kira teman ada cerita apa? Mungkin bisa sharing untuk menutup deh. Bisa cerita apa untuk alat peraga pertama atau alat peraga kedua, saya bisa cerita apa ya kalau pakai alat peraga itu begitu? Boleh teman-teman boleh share. Kalau pakai alat peraga tadi kira-kira yang kebayang di teman-teman kayak apa? Silakan teman-teman. Saya mungkin bisa 1-2 orang sebelum kita mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa tutup. Oke, silakan. Oke, nggak ada ya? Nggak kepikir ya ngelihat yang kayak gitu, wah kebayang ini kayaknya bagus untuk ini begitu. Kalau Dikasih untuk tugas aja ini Pak baik, Mister. gitu. Mister Ya. dikasih tugas aja, misalnya para mahasiswa dicoba minta untuk praktek di praktek sendiri, kemudian bikin cerita yang menarik 2 karakter itu, misalnya bikin video 1 menit bercerita gitu, misalnya itu akan jauh lebih baik sih. Baik. Kalau itu ide jadi yang tugas. baik juga. Ide yang baik juga. Oke deh, kalau boleh 1 orang boleh menutup dengan sebuah pikiran dengan ini mau buat apa begitu. Boleh kalau mau disampaikan. Silakan mahasiswa, mahasiswi. Bingung ya teman-teman ya, baru kali ini atau Ayo mahasiswa konsentrasi anak harusnya lebih ini ya. Apa kira-kira yang pikirkan tentang alat peraga itu? Sebenarnya konsentrasi anak harus bisa menjawab. Ayo, silakan. santai aja. Cerita apa yang menarik begitu dengan bayangan ini? Ada yang mau beride? Silakan loh. Ini kami tidak bukan pembicara yang ini, tapi silakan beride saja. Saya hanya praktisi teman-teman, tidak usah takut. Saya hanya praktisi aja. Monggo. Ya. Terkagum-kagum Pak, terkagum-kagum. Terkagum pada saya Pak, janganlah. Menarik sekali ya ini. Oke, silakan. Bu Rismayanti mungkin, bukan, dia itu bukan mahasiswa ya, yang mahasiswa saja. Wah, itu mahasiswa semua itu. Itu mahasiswa juga. Oh, malah hilang ya. Bu Risma hilang. Oke, Bu Rismayanti mau menyampaikan sesuatu atau Pak Linus? Itu Risma semester 3 itu. Atau Bu Novi, silakan. Kalau kebayang dengan 2 alat peraga itu, apa yang Anda bayangkan yang bisa maksudnya memperkaya Anda? Cerita apa yang kira-kira bisa pakai alat peraga itu? Silakan teman-teman. Ayo Novi semester 7 Pak Gun. Oh oke. Boleh Bu Novi silakan. Di praktek 6 bulan. Oke, boleh. Silakan. Oh. Lagi diskusi. Mungkin butuh waktu mencerna Pak. Oke, baik deh. Oke, baik. Kalau begitu kita akan yang pertama-tama terima kasih dulu ya untuk Bu Yuli yang sudah jadi berkat buat kita. Percayalah bahwa apa yang disampaikan minimal membuat kita jadi berpikir, maksudnya menambah wawasan dari kita. Saya aja langsung, waktu ngajar kelas 5, kelas 6 tadi aja langsung kebayang, iya ya, kalau ngomong soal wahyu Tuhan itu bagus tuh dengan itu tadi. Saya langsung kebayang gitu ya. Saya yakin teman-teman juga pasti mungkin dapat insight dari kegiatan seperti ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan menutup acara hari ini dengan doa. Terima kasih untuk teman-teman sekalian bisa bergabung. Kita masih tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kiranya ini boleh menjadi bekal nggak cuma di otak, tapi di praktis ya. Kegiatan ini menjadi sesuatu yang secara praktis memberkati teman-teman.
Oke, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan bagi kami kesempatan bertumbuh di dalam pelayanan kami dan kami bisa berbagi. Kami bersyukur kalau hari ini kami diajar bagaimana membuat media praktis dan kami ditantang untuk boleh menyampaikan Injil Tuhan dengan media-media yang sederhana tapi itu mengena. Kami berdoa supaya Injil di tangan kami menjadi sesuatu yang menarik, bukan menjadi sesuatu yang membosankan atau membuat pusing. Kami berdoa supaya kami dimampukan, diberi hikmat untuk kreatif dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan tolong kami. Berkatilah Bu Yuli yang sudah menjadi berkat untuk kami hari ini. Berkati pelayanannya, berkati hidupnya. Berkati kami semua juga, berkati sekolah kami juga. Pimpinan-pimpinan sekolah, dosen, Tuhan memberkati mereka. Di doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk join di malam ini. God bless you. Tuhan memberkati. I love you all. God bless you teman-teman. Terima kasih, Pak. Foto. Kita nggak boleh Tuhan lupa. Yesus Foto. memberkati. Belum. Tradisi, foto. Ntar ya, yuk kita ini dulu. Apa namanya? Foto Rafin. bareng dulu yuk. Rafin. Foto bareng dulu, open cam semuanya. Di sini, Mi. Rafin. Tuh, Raffi. Yuk. Satu foto ya. Andreas, Andrina So. Oke, Irene Ilonokas, Andrin. Oke, Lesi. Oke ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. God bless you semuanya. Silakan. Thank you. God bless. Terima kasih, Pak. Shalom semuanya. Shalom. Boleh minta materinya enggak, Pak? Enggak.